welcome to my YouTube. Akhirnya setelah sekian lama video ini menumpuk di galeri aku, akhirnya aku punya mood untuk membereskan ini semua. So, setelah sebelumnya aku sudah mereview tempat-tempat yang aku kunjungi selama 2 hari 1 malam di Penang, di video kali ini aku bakal mereview makanan yang aku makan selama di sana. But before that, jangan lupa subscribe supaya kedepannya konten-konten aku semakin bermanfaat. Jadi kami memilih penerbangan pagi dan nyampai di Penang itu sekitar jam setengah 10. Otomatis tujuan pertama kami adalah untuk mencari sarapan walaupun sebenarnya udah rada telat sih. Destinasi pertama kami adalah Lo Kedak Meat Kway Teow Soup yang ada di daerah Jalan Perak. Lokasinya ada di dalam pekarangan gitu dan ini bentuknya bukan kayak restoran atau rumah makan tapi lebih kayak ke kantin sih menurut aku. Aku sarani kalian kalau mau kesini itu better lebih pagi karena antriannya cukup panjang. By the way, dia ada yang versi kuah dan juga kering, but I choose the soup one. Dia tuh ada isi kway teow, bakso ikan, dan juga daging bebek. Personally, aku kurang suka sama rasa sup ini karena dia tuh cenderung ke yang manis. Tapi ini bakal jadi comfort food banget kalau misalnya kita lagi sakit. Mungkin rasanya kalau kalian tahu itu kurang lebih kayak bihun bebek. Jadi bukan tipikal sup yang asin atau gurih gitu, lebih ke yang cenderung manis. Next, kita pindah location ke Gurney Plaza. Di sini tuh lumayan banyak kuliner yang bisa kalian cobain. Dan karena yang pertama kali aku lihat adalah Korean Mart ini, jadi aku penasaran ada apa aja di dalamnya. Sejujurnya lumayan banyak cemilan yang menarik di sini, tapi aku sangat tertarik dengan susu fermentasi ini. Rasanya oke, sama aja sih kayak susu fermentasi biasanya, tapi ini kayak lebih berlemak aja gitu. And as always, Oriental Coffee dengan antrian yang sangat panjang. Tapi aku nggak ngikut ngantri karena lagi nggak pengen aja sih. Oke, aku lanjut jalan dan aku lihat ada store bread history. Lumayan menarik banget visualnya menurut aku, tapi aku nggak langsung beli, aku keliling dulu. Tapi karena aku kepikiran terus, jadi akhirnya aku balik lagi dan membeli 2 roti ini. Kalau untuk rotinya, ini tuh nothing special. Kalian juga bisa nemuin rasa ini di Indonesia. Contohnya kayak dari brand Mako. After that, aku nyusul teman-teman aku di Squid Boy. Ini mereka pada nyicipin dan aku juga ikut nyicip. Ini tuh bisa dibilang rasanya kayak Shilin tapi versi cumi. Jadi dia tuh lebih kenyal dan surprisingly nggak alot sama sekali. Dan aku juga ditawarin untuk nyobain kopi susunya Oriental Coffee yang punya teman aku. Dan kalau kalian mau tahu rasanya, ini tuh mirip banget sama kopi kemasan merek Coffee Mix. Beneran deh. Lanjut ke Chagi yang katanya ini tuh wajib banget dicoba kalau misalnya kalian ke Malaysia. Dan ini tuh super antri banget karena ternyata di hari itu mereka lagi anniversary dan bagi-bagi voucher belanja. Tapi untuk Chagi sendiri, aku udah pernah nyobain sih pas di Genting. Jadi menurut aku rasanya itu balance antara teh dengan susunya. Kayak komposisinya tuh gak ada yang lebih dominan. Dia juga gak terlalu manis, wangi tehnya tetap dapat. Jadi walaupun kalian habisin 1 cup ini sendiri, itu tuh gak bakal bikin enak dan tetap nyegerin. Lanjut ke makan malam karena sejujurnya aku dan beberapa teman aku lupa untuk makan siang. Jadi kami baru sempat makan lagi tuh sekitar jam 8. Kami datang ke daerah Lorong Baru atau New Land. Awalnya aku mau nyobain kway teow yang super rame ini, tapi karena udah terlalu lapar, jadi akhirnya aku mutusin untuk makan nasi kandar pelita aja. Sekalian sih ini sebenarnya karena memang dari kemarin aku ke Malaysia itu tuh belum pernah kesampaian nyobain nasi kandarnya mereka. Nah karena aku merasa nasi kandar tuh porsinya lumayan besar, jadi aku kongsi aja sama teman aku. Dan aku pakai lauk ayam kecap dan temen aku pakai ayam gulai. Untuk sayurnya kami pakai petola bayam. Untuk bumbunya aku request sedikit aja karena aku nggak begitu suka yang terlalu basah. Nah aku tuh sering lihat ada orang yang miripin nasi kandar sama nasi padang. Sejujurnya agak bingung sih ngejelasinnya karena sebenarnya mereka tuh sama tapi beda. Mungkin menurut aku yang bikin mereka sama tuh karena mereka tuh punya pilihan banyak lauk dan lauknya itu berbumbu. Cuma secara base rasa itu mereka beda karena nasi padang yang kita tahu itu tuh mereka rata-rata pakai santan. Sedangkan kalau nasi kandar mereka dominan itu pakai rempah. Jadi secara basic rasanya beda. Cuman secara tekstur, secara visual mungkin kurang lebih sama. Totalnya pesanan aku ada 1 air mineral, 1 nasi dengan 3 lauk dan 1 papadam. Untuk papadam ini sendiri bentuknya tuh kayak kerupuk tapi rasanya beda karena dia ini terbuat dari tepung yang dipanggang gitu. Jadi nggak crunchy dan juga tidak gurih. Honestly, kalau di aku kurang doyan ya. Next, untuk penutup malam ini ada dessert dari Tong Sui Po. Karena ini sudah malam dan ini dessert yang manis-manis, jadi kami pesan beberapa aja untuk kongsi-kongsi. Overall, dessert mereka segar dan manisnya pas buat aku. Nah, aku tuh bukan tipikal sweet tooth, tapi aku masih menerima makanan manis. Dan ketika aku melihat pancake pakai es krim ini, itu tuh rasanya kayak aduh pengen lagi. Aku sih doyan banget, tapi kalau disuruh ngabisin mangkok ini sendiri kayaknya nggak dulu deh. Mabuk juga, say.
Lanjut hari kedua, paginya kami cari sarapan di roti bakar Hutton Lane. Ini tuh viral banget sampai antriannya panjang dan ini super terik. Jadi saran aku kalau kalian kesini pakailah jaket, topi, kacamata, payung ataupun apapun yang bisa melindungi kalian dari sinar matahari karena jujur ini sangat-sangat panas. Ini tuh sistem antrinya kayak di Marugame. Jadi kalian ngantri, habis itu order. Ketika kalian ordernya itu langsung dibuatin dan setelah dibuatin kalian bisa langsung ambil pesanan kalian ke meja makan kalian masing-masing. Untuk rasanya kita mulai dari yang srikayanya dulu. Kalian bisa lihat dari looknya sendiri, ini tuh pekat banget sih rasa manisnya. Dan dia tuh tipikal srikaya yang kental banget. Jadi jujur di aku kurang cocok. Kemudian mereka tuh rata-rata pakai telur setengah matang, tapi untungnya nggak ada yang amis. Untuk roti bakarnya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial banget. Dari tes aku sendiri, kalian tuh wajib banget cobain menu yang ada kejunya. Dan juga kalian wajib cobain kari ayamnya ini. Aku nggak begitu ingat rasanya, tapi yang aku ingat ini tuh enak sampai kami mau nambah lagi. Cuman karena perkara harus ngantri lagi, jadi kami mutusin udah gak usah lagi deh. Dan ini kami ada pesan beberapa minum. Jujur minumannya itu manis-manis banget. Jadi buat kalian yang tidak terlalu suka sesuatu yang manis kayak aku, better kalian minum air putih saja. Halnya jadi segini. Menurut kalian murah atau enggak? Selanjutnya kami ke Armenian Street. Awalnya di sini tuh mau nyobain laksa, tapi karena semuanya masih pada kenyang dan ini tuh lumayan mepet sama waktu kita untuk ke bandara. Jadi kami enggak makan apa-apa di sini dan kami makan nasi kandar lagi di bandara. Nah, untuk nasi kandarnya kali ini aku lihat ayam yang merah-merah ini super duper menggugah selera. Jadi aku mutusin buat makan satu lagi kongsi dan ayamnya satu. Dan terakhir aku beli oleh-oleh banhyang yang awalnya aku rencana cuma beli sedikit, tapi akhirnya satu tas ini karena marketing mereka itu gacor banget. Jadi setiap aku geser sedikit di dalam store mereka, pasti marketing itu langsung datang nyuguhin testernya dan mau nggak mau pasti aku coba. Akhirnya ya aku keracun juga karena memang secara rasa mereka oke, tapi aku nggak bisa ngejelasin rasanya secara lisan. Jadi mungkin aku bakal coba deskripsikan rasanya itu dari tulisan aja. Udah deh, segitu aja yang aku makan selama 2 hari 1 malam di Penang. Last but not least, jangan lupa subscribe lagi dan juga like video ini. Dan kalau ada yang mau di komen aja. I'll see you on the next video and bye bye.